Hey brothers and sisters, welcome back to my channel SCK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother sister dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja, diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Baik, kali ini selang beberapa waktu kemarin baru kita ngadain lagi, dan kita kedatangan tamu anak-anak muda lagi nih. Kita kan selang-seling dulu nih. Biasanya anak muda sekarang kan sukanya yang bersifat-sifat modern, yang baru. Nah, tapi yang salah satu ini beliau itu suka yang klasik-klasik. Nah, tentunya kita kenalin dulu. Oke, selamat malam Mbak Agam. Selamat Apa kabar? malam. Alhamdulillah sehat. Nah, lumayan perjalanan rumah ke sini. Lumayan, Jauh. setengah jam lebih 6 menit. Waduh, lumayan lama ya. Lamanya nyasar kan? Lamanya. Saya kenal beliau udah lama nih, dari tahun 2009-10-an ya terakhir. Ya, Sekarang baru ketemu lagi. Ternyata sangat masih beda ganteng kan ya, masih ganteng. Kalau ganteng tetap, saya yakin pasti tetap kalau benar. ganteng. Tapi sebelumnya boleh kenalin dulu siapa, mungkin ada media sosialnya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Kang Nata yang sudah ngajak kopi sebenarnya. Memang dari kemarin-kemarin udah ada rencana sih mau kesini, cuma mungkin waktunya Orang sibuk tuh ya? Enggak, sebenarnya nggak sibuk, cuma sok-sok sibuk aja gitu. biar kelihatan agak ada kerjaan gitu. Ya intinya sih kesini saya memang tadi diceritakan sama Kang Nata itu tahun 2010 kenal ya Kang ya. Yeah. Makanya lihat-lihat di media sosial gitu, wah ada YouTuber baru nih, YouTuber keren nih, terkenal juga nih gitu kan. Tak lihat-lihat, oh ternyata saya kenal orangnya gitu loh. Makanya kemarin coba ngobrol, ngontek gitu kan. Dan akhirnya hari ini malam ini bisa sampai di sini gitu. Makasih banget Bapak waktunya di sini. Sama-sama Kang Nata. Oh iya, saya Agam Nur Fadli. Kalau orang teman-teman sih manggil Agam. Kalau asal dari Desa Lame Kang. Desa Lame, Kecamatan Lui Munding. Aktivitas sehari apa aja tuh sekarang? Aktivitas sekarang masih jadi pejabat. Masih pejabat? Iya. Pejabat yang luar biasa. Iyalah. Oke, sebelumnya saya ceritain dulu. Agam ini sering di media sosial juga sering main ya? Ya. Di IG ada ya? IG ada, IG, terus Facebook ada, TikTok lagi coba main gitu. Nah, ini nih TikTok terus ya pokoknya iya. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak ngikutin teknologi, susah juga kan. Itu alasannya apa tuh ikutin Facebook pasti jalan ya? Masih Kalau dibilang sekarang tuh media sosial Facebook orang-orang lama, bukan orang lama, orang-orang yang udah tua. ya betul kebanyakan seperti itu. Saya bilangnya gitu ya. Tapi zaman sekarang kan masuk ke TikTok tuh, ada tujuan nggak tuh yang aktif di TikTok, atau apakah ada bisnis menyelipkan suatu bisnis Ya, atau ya. apa tuh? Sebenarnya ya kalau misalkan bisnis karena memang story dulu kan nggak kayaknya ya, maksudnya saya memang baru beres pendidikan gitu kan. Jadi tadi juga nanyain pekerjaan, saya memang belum kerja kan kalau secara formal gitu kan. Cuma ya alhamdulillah sedikit coba belajar bisnis gitu. Belajar bisnis. Nah, saya belajar bisnisnya itu memang basically awalnya sebenarnya dari hobi. Nah, itu tadi nyangkutnya ke hobi sendiri gitu, kesenangan lah gitu. Karena memang awal-awal tuh saya seneng ke yang aneh-aneh, dalam artian yang aneh-aneh tuh yang jalannya yang kiranya nggak umum gitu. Iya, nggak umum. Yang menarik gitu. Yang menarik. Jadi ya kalau misalkan bisnis, oke, itu yang saya bawa juga ada beberapa sampel. Ini
saya jual beli batu akik dan batu Batu mulia permata. kali ya? Ya, batu mulia, batu permata. Ya itu. Jadi Facebook itu sebagai media, Kang. Kalau misalkan mungkin beberapa orang-orang yang memang menggunakan Facebook sekarang, memang sebenarnya kalau dilihat-lihat Facebook itu agak kudet ya. Beda ya. Dulu tuh kalau misalkan Facebook kita tuh cari cewek. Iya, ya. iya, betul betul. Oh, sekarang bisnis Soalnya, semua ya. iya, soalnya kita alma mater ya dulu. Iya. Kalau nggak salah nyadak dulu. Iya, lu masih ingat. Ya. Oh, inget dong, Bos. Sialan. Inget, nggak akan lupa itu. Oke. Nah itu ya. Agam ini adalah pebisnis batu akik atau disebut apa ya, batu mulia ya, Ya, macam-macam. Nah saya juga kan belum terlalu tahu ya masalah gini. Kalian buat pembelajaran juga buat saya ini kan, batu tuh ternyata banyak jenisnya, banyak namanya gitu. Boleh dong kita sharing-sharing apa sih batu apa aja sih, dan mungkin ada sampel-sampelnya juga di bawah sampel batu apa aja. Barangkali berada di sini daerah sekitaran Majalengkaan ya, yang mau apa namanya order batunya ada, langsung nanti saya kasih kontaknya juga. Terus ini udah lama nih sebenarnya. Kalau Sejak kapan? ya hobi ya. Kalau hobi dulu pas kita awal ketemu ya, Kang, udah senang gitu pakai batu. Gitu. Hobi awal tuh emang tertarik sendiri apa Ya. emang lingkungannya ternyata No. banyak awalnya tuh? Enggak. Karena emang sendiri. Kalau misalkan justru saya Apa ada turunan gitu? turunan mungkin ada sedikit gitu ya, ada sedikit. Tapi kan kita berbicaranya zaman sekarang ya, Kang. Ya ini kita bahas sedikit ya batu tuh. Kalau menurut pandangan saya sendiri gitu, kalau dulu itu batu terus benda-benda kayak begitu kan sebenarnya dianggapnya klinik ya. Kalau Iya. ya sampai Klinik tuh apa sih? sekarang Klinik tuh klinik tuh kayak apa, mistis lah. mistis ya? Iya. Bahwasanya Jadi mistis. ada semu mistisnya lah, ada apanya gitu. Kalau zaman dulu kan kayak gitu. Kadang-kadang anak muda aja nih, kalau misalkan anaknya nih pengen apa minjem batu bapaknya, kalau zaman dulu ada peribahasa kayak gitu, jangan, kamu kan masih kecil. Nah, iya. Gitu. Ada isinya gitu. Iya, ada isinya, ada alunya, Tapi alunya. sebenarnya apa sih, benar enggak sih seperti itu teh? Mitos-mitos kayak gitu tuh. Pendapat ya, pendapat. Kalau pendapat saya sih mungkin gimana sugesti ya. Kalau saya sih sugesti mainnya. Jadi Pak, ada hal-hal seperti itu mungkin pasti ada gitu kan, yang namanya goib, dan kita juga harus percaya sama goib. Cuma kalau saya sendiri, saya pribadi, saya nggak terlalu ke arah sana gitu. Jadi batu ataupun itu batu permata atau batu akik atau misalkan barang-barang apa ya, benda-benda pusaka gitu lah, saya tuh lebih ngarahnya itu ke seni. Kalau batu itu jujur lebih ke passion kalau sekarang, nggak beda jam. Oh iya, benar. Iya. Bahan-bahannya tuh ya. Jadi kalau misalkan perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang itu, ya kalau dulu mungkin identiknya sangat-sangat kental ke hal-hal mistis gitu. Iya. Kalau Iya, barang-barang seperti ini. Benar. Bisa buat pelet tuh. Iya, bisa ini katanya apa? Buat Obat pengasihan. terus obat kabehelan. Ini. Tahu nggak kabehelan? Kabehelan itu apa ya bahasa Indonesianya? Sedawa. Keselak. Iya, sedak. Keselak. Jadi kata orang tua dulu mah nih, batu obat keselak. Kalau kamu keselak, cemplungin ke air seember. Nanti air seember itu diminum pasti sembuh. Sugestinya kuat berarti. Padahal mah nggak ada batunya juga sembuh orang minum. Benar. Mungkin dari kemarin juga kalau misalkan dihubung sama batu, kan ada tuh ya batu bujaram. Yang di mana tuh, yang dulu untuk pengobatan tuh. Oh iya. Batu penari itu. Iya. Wah, zaman kapan itu saya masih segini Iya, kan? Iya. Itu sugestinya kental banget tuh. Mereka dari seluruh Nusantara Indonesia pada datang Iya. kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya boleh komen sedikit. masalah itu tuh, baca Ya, itu. kayak energi kayak begitu kan. Iya. Kalau misalkan beberapa kalangan mungkin prinsipnya ke situ, ada mistis lah, ada segala macam. It's okay gitu. Saya nggak pernah mempermasalahkan hal itu kan lebih ke keyakinan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, pertama batu itu passion. Yang kedua, ketika memang ada hal-hal yang di luar nalar logika kita, saya lebih narik
narik simpulnya ke logika lagi gitu. Iya, benar. Kayak misalkan Banyak. batu ini terbentuk itu bukan sehari 2 hari loh Kang, Iya. ratusan bahkan jutaan tahun. Di situ kan berkumpul energi dari misalkan mineralnya, Ada logamnya, zat-zatnya iya. berarti gitu ya. Makanya kan ada giok buat anu, ini buat anu, itu Iya, sebenarnya banyak ya. arahnya ke situ. Boleh sebenarnya nih, saya. boleh nih, menarik nih. Iya. Oke, saya pengen tahu nih jenis-jenis batunya apa aja. Mungkin untuk ada hal-hal biologis, fungsinya buat apa-apa mungkin tahu juga kan ya. Contohnya ada batu-batu apa, mungkin ini kan kalau di iklan-iklan tuh ada batu buat keseimbangan lah, Iya. batu buat Iya, apa iya. namanya tuh, peredaran sel darah lah apa kan, Terus itu ada buat fungsinya. detok tubuh kan. Iya, detok-detok kayak detoksi gitu ya. kan. Nah itu emang benar-benar real apakah atau memang itu cuma bisnis atau gimana ya? Bisnis atau real ya? Ini sama. Iya sih. Soalnya saya juga nggak terlalu apa ya namanya terjun ke situ ya Kang. Tapi kalau memang misalkan kayak tadi buat detok kotoran itu kan ada juga batu giok itu. Itu Gio. Tapi memang mungkin sudah melalui beberapa riset sih, makanya saya juga dulu pernah Kang di Aceh itu ada galian batu namanya batu apa black jet kalau nggak salah dulu kan sempat jet. booming black jet jadi giok hitam. Oh Nah iya. giok hitam itu dulu tuh booming banget, jadi selain pas booming batu itu dia juga ada keunikan sendiri katanya. Nah itu buat apa namanya penyembuh lah. Nah banyak juga yang ibaratnya ngetes gitu, ini air itu dikasih 2 gelas misalkan, ini yang dikasih apa namanya entah zat atau apa gitu kan, terus ini yang pokoknya dikasih gitu. Ada Nanti demonya lah iya gitu ada ya? demonya gitu. Jadi dimasukin terus ya terjadilah perbedaan di situ antara air yang dimasuki dengan batu giok itu dan ada yang tidak. Murni gitu ya. Hmm. Oh, gitu. Ya segala bentuk demo tuh kayak sulap. Iya sih sebenarnya, makanya saya juga nggak mengiyakan hal itu gitu. Iya benar. Tapi nih zaman sekarang ya, anak muda sekarang atau bisa dibilang ya banyak peminat juga nih. Ya. Yang banyak diminati itu kalau di kalangan sini lah, batu apa tuh yang diminati sekarang? Yang sering banyak dicari atau yang pakai gitu. Iya. Kalau misalkan dari ini kan zaman booming batu itu tahun 2014-15 kan kalau nggak salah tuh. Pas Yang rame ya, banget itu di viral pasar banget. semua batu semua. Setiap gang bukan Iya, pasar lagi, gang bener. rumah itu orang pada gosok batu. Iya benar. Jamin di Bener, desa saya ini setiap gang orang begini semua sampai lepisnya bolong-bolong gitu kan. Saya aja ganti lepis tuh hampir 9 kali gitu karena gosokin batu terus gitu. Ya itulah momen-momen ininya, momen ramenya. Nah kalau misalkan ditarik ke sekarang nih, batu rame nggak sih gitu kan? Iya. Pasti kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Kok masih main batu sih? Kan batu udah nggak rame. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya ya tadi balik lagi apa yang tadi saya katakan bahwasanya orang-orang yang memang basically-nya dari awalnya memang seneng hobi, nggak ada musimnya sebenarnya kan. Bahkan mungkin sebelum musim pun dia udah make. Iya. Beda Nah. lagi sama musim-musim buah, Yes. rambutan sedikit. Yes. Tapi kalau misalkan orang yang dulunya main batu nih, pas booming dia ikut rame, terus pas sepi dianya udah ya udahlah enggak. Nah itu orang-orang yang sebenarnya cuma ngikut-ngikut aja Iya, sih sebenarnya kan bisa dikaitkan apa ya? Bisnis lah. Iya. Contohnya lagi rame-ramenya batu ya, Hmm. yang nggak tahu batu, yang nggak tahu ini gunanya gimana, ikut-ikutan Iya. dagang batu Iya. juga gitu. Saya dulu sempet ngambil batu dari makam tuh enggak? Batu Kuburan, dari kuburan Iya, yang iya. putih tuh, yang putih. Batu-batu kayak yang begitu. di air gitu ya. Ah, Yang begitu. itu zaman booming laku Gitu. kan. Sampai segitunya gitu. Maksudnya sampai wah luar biasa. Pokoknya batu-batu aneh Pokoknya batu dicari. gitulah. Intinya sih batu mau batu kali mau batu apa gitu. Nah, tapi kalau sekarang sebenarnya balik lagi ke kualitas kan. Kalau Iya. misalkan pertanyaannya tadi, batu apa sih yang sekarang ibaratnya Yang diminati ya, gitu. yang masih diminati gitu kan. Banyak sih kan sebenarnya. Ya bacan ada salah satunya. Terus sekarang lagi rame nih batu pirus. Batu virus. Nah, batu pirus itu batu-batu apa ya? Nah ini yang sedikit menarik sebenarnya bukan hanya hobi dan memang passion kan. Batu itu memang sejak dulunya udah ada. Ini tuh udah jadi apa dari Gosok bahan sendiri. bahan dulu Nah, awalnya kan awal batu kan gak bentuk kayak gini kan. Iya. Kotak kayak gimana
Itu pemburunya memang udah ada kan ya, Ada. penggalinya Ada, gitu. ada. Langsung ke orang itu apa emang dari apa ya, kolektornya. Macam-macam sih Kang. Ada yang memang dia. Kalau misalkan sendiri nih, Kalau saya sendiri tuh biasanya udah jadi ya, nanti ada temen, ada orang yang memang apa ya, jualan juga gitu. ya kan dulu sempet ada kan jual batu masih bentuk batu. Iya tahu. Bahkan yang satu bawa mobil mobil itu ya, iya. gede Iya. kayak gitu tuh. Enggak, sekarang kan udah enggak kayak gitu Bang. Udah. Ya karena memang Karena masanya terlalu pasaran, jadi malah menurun gitu ya. Dulu bisa jadi. Ya kan gini kan, kalau batu itu bisa mahal kenapa sih? apa tuh? Karena susah dicari pertama. Salah satu Oh, faktornya iya. kan itu. Iya. Semakin banyak jenisnya, ya semakin, kalau kita berbicara nominal, semakin. Susah dicari ya, memang langka. Ya. Kalau yang langka-langka Hmm. udah lebih mahal gitu. Terus yang kedua faktornya mungkin kualitas, walaupun memang bahannya banyak gitu kan. Kita nyari nggak susah juga, tapi kualitasnya yang bagus ya. Kalau batu-batu seperti ini kan pria, nggak ada apa namanya ya, kan ada batu-batu larangan. Maksudnya gimana nih? Iya. Larangan. Ini mancing Ya, lagi nih enggak, Kang. nih, contohnya gini kan, contohnya hewan yang kan ada yang dilindungi, maksud bukan Oh. yang kayak gitu. Emang ada suratnya atau gimana? Ada enggak sih batu-batu gini yang dilindungi pemerintah atau batu ini jangan batu ini? Ya. Apa emang free gak kalau ini Iya. sekedar batu? Saya kira tadi larangan dibawa ke WC, jangan gitu, jangan dibawa ke WC kalau mandi Jimat copot gitu. kali. Sebenarnya sebenarnya nggak ada kan, Nggak ada cuma yang free mungkin berarti ya mungkin pemerintah itu membatasi. Karena kan kerusakan alam kan semakin digali kan pasti akan menimbulkan Nah, itu dampak yang mungkin arahnya ke negatif. sana kali ya. Iya. Makanya beberapa tambang galian atau misalkan tempat digalinya batu tersebut itu ada yang ditutup karena kan ya pasti ada dampaknya kan gitu kan. Kalau terus menerus kayak gunung kan, itu kan gunung batu diambili terus Pak, lama-lama kan habis Iya, gitu kan. bener. Indonesia itu kaya banget tuh, kayak namanya ya, apa namanya, hasil-hasil natural sebenarnya gitu, dari bentuk batunya atau zat yang lainnya. Batu juga bisa dijual loh. Bisa. Dan harganya juga sebenarnya fantastis kan. Jadi variatif ya. Ini jenisnya apa aja nih? Itu yang saya bawa nggak banyak ya kan, karena buat sampel aja. Itu ada yang saya bawa itu jenis permata sama batu akik. Jenis permata batu akik ya. Ada Berarti koleksi di rumah banyak tuh. banyak gak banyak. Ada Ya, apa aja sih koleksi yang klasik-klasik di rumah? selain batu gitu. Selain batu. Selain Yang batu. klasik kan banyak nih. Apa? Yang klasik-klasik banyak Oh iya, mungkin ya. iya. Ya pas awal juga kan kelihatan saya bawa motornya nyampe rumah kan klasik juga. Iya. Iya. Ini khasnya udah kelihatan dari awal juga tuh. Iya. Banyak ya kan. Kayak misalkan kayak gini ya. Barang-barang zaman dulu itu saya pasti senang gitu. Kayak misalkan ada lampu zaman dulu gitu kan. Terus kursi-kursi meja yang zaman dulu gitu kan. Yang nggak bisa diproduksi sekarang. Itu jadi banyak lah kan, ada benda-benda kayak peninggalan sejarah kerajaan juga ada, kayak misalkan senjata tradisional kayak keris, tombak. kujang ya, tombak Iya. itu ada. Itu sebenarnya emang susah dicari kayak gitu ya. Kalaupun ada harganya lumayan. Yes. Nah, makanya mungkin ini dari bisnisnya nih. Makanya ini ingin membuka cara pikir, pola pikir dalam bisnis seperti ini. Apa sih yang membuat dia tertarik bisa jual beli yang barang-barang klasik itu? Apakah mereka punya apa namanya komunitasnya atau apa namanya tuh di tempat-tempat penjualan khusus Ya. atau gimana gitu? Iya, yes. Sebenarnya kayak gini, saya ada orang tua di daerah gunung sana, dia tuh ngoleksi barang-barang. Itu awal mula saya tertarik itu termotivasi sama beliau itu. Jadi dia ngumpulin barang itu apapun itu jenisnya, dari mulai piring zaman dulu, gelas-gelas, lampu, sepeda, terus sampai TV. Bisa bentuk galeri rumahnya. Museum, bukan galeri lagi. Museum. Iya benar. Nanti saya ajak main ngobrol. Wah, sana. mantap bro. Kita Nah, belum yang bisa menarik gini Kang, yang menarik itu dia itu punya tujuan satu. Yang pertama, barang ini harus dilestarikan. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, miris
lihat anak-anak zaman sekarang sudah apa ya, jauh banget. Maksudnya jauh banget tuh ke hal-hal yang berbau sejarah itu udah apaan sih gitu loh. Kok kuno banget sih lo, kan kayak gitu kan. Iya, benar. Nah, dia tuh punya prinsip, ini barang dikumpulin, dijejerin, dikasih nama. Ini namanya keris, ini namanya kujang. Nah, dia ngundang anak-anak kecil dari sekolah-sekolah gitu tuh. Buat edukasi juga. Edukasi jadi jatuhnya. Iya. Nah, di situ saya termotivasi, Kang. Maksudnya di sini juga saya pengen cobalah ngumpulin lah supaya benda ini tuh nggak hilang, nggak rusak gitulah. Iya, Terus iya. anak-anak muda zaman sekarang juga minimalnya bisa ngelihat gitu. Iya, Nanti tahu anak saya gitu. nanti nih, saya nikah punya anak, sekarang masih jomblo ya. Nanti nikah udah punya anak saya masih bisa lihat gitu loh. Sekarang masih jomblo kali ya. Keras Itu banget promosi kayaknya. bukan ya? Bisa juga. Bener loh. Berarti dulu orang tua masih ada semua kan ya? Ibu udah Udah. nggak ada, cuma udah ada lagi. Waduh, suasana baru dong. Iya. Betul. Benar. Untuk target nih, kan kita hidup juga punya target nih. Betul, Pak. Kedepannya mau seperti apa? Apakah emang yang tadi sempat bicarakan ada museum gitu, ada Iya, galeri iya, yang iya. seperti itu? Apakah singgah ke tempat yang lain untuk suasana baru Iya, kerja atau iya. gimana? Atau mungkin punya hal yang apa ya? Udah dikonsepin dari kemarin lah, saya mau usaha gini lah, mau apa seperti apa lagi. Sebenarnya itu lebih ke apa ya, pencapaian ya, Kang. Sesuatu yang harus bisa dicapai gitu kan. Ya pasti ada kan, pasti semua orang pasti punya target pencapaian hidup gitu kan. Ya terutama saya juga pasti arahnya ke situ. Cuma kalau saya kalau misalkan tadi saya baru kemarin lulus kan ya, jadi belum mencoba cari pengalaman yang lain. Sementara mungkin masih di core ini gitu, masih di ruang ini. Ya masih nikmat dengan hobi yang memang menghasilkan. Cuma kalau ditanya targetnya gimana nih ke depan, saya lebih tertarik bisnis sih sebenarnya. Ya, Bisnis. Jadi jauh banget ya jurusan saya. Iya. Saya kuliah ke bisnis. dulu tuh jurusan hukum loh. Iya. Saya sampai lupa. Benar tak? Bisa berbisnis dari ini loh. Nanti itu ada undang-undangnya kalau jadi. Oke, tapi saya pengen tahu nih Siap. harga-harga yang ini dari harga berapa sampai yang harga keberapa di wilayah lokal aja sih, Oke. bukan luar. Nah, harga variatif ya, tadi saya bilang awal, harga variatif tergantung kualitas batu dan jenis batu. Tapi kalau misalkan kita bicara nominal, ya dari mulai kisaran ratusan sampai puluhan Sampai puluhan ya, puluhan juta. puluhan juta. Waduh, Ada. mantep nih. Makanya ini masih betah di sini. Iya. Yang paling lumayan harganya, wah, apa aja tuh? Kalau jenisnya permata. Nih contohnya kan mungkin biasanya lah kalau lihat tuh jenis ini tuh harganya sekitar seginian. Terus berapa jenis sih berarti? Waduh, kalau Nggak kayak ditulis kayaknya Tahu banyak ya? banget kan. Banyak. Iya, banyak banget. Hmm. Ya kayak ini aja kan yang saya bawa sampel ini kan ada batu permata blue sapphire ya. Ya umumnya kan blue sapphire ya udah biru gitu. Iya. Tapi kan ada juga yang memang dasar warnanya dia putih, ada yang Putih, kuning, silver ada gitu ya? yang hijau. Jadi kalau iya, Nah, benar. jadi banyak varian sebenarnya. Ini saya kira juga ini beda-beda namanya loh. Soalnya Soalnya ini dari apa namanya tuh motifnya beda, warnanya juga Ya, beda. ya. Saya kira ini namanya beda-beda. dan galian pun ada yang beda kan. Hmm, Nah disitulah kita berbicara nominal. dari wilayah juga beda ya Beda. batunya. Beda, Nama sama, jenis sama, galian beda. beda. Di kalian tuh kayak gimana sih maksudnya? Galian itu tambang kan. Tambang Galinya beda apa emang tanahnya beda? tempatnya beda. Tempatnya. Kayak misalkan blue sapphire ini nih yang saya bawa ini, nah ini 1, 2. Ini yang pertama ini dia sapphire juga kan, blue sapphire sama blue sapphire. Tapi warna aslinya apa tuh? blue, Blue. blue. Tapi kok ada white nya nih, ada kombinasi white nya, blue and white lah.
cuma ini maksudnya ke agak royal ya. Kalau kalau jenis colornya dia royal, bukan ada yang light blue, ada yang blue aja, ada yang sky blue, ada yang royal blue, ada yang banyak kan. Makanya kalau nggak usah bawa buku terus suruh saya nulis, nggak usah, Nah, itu capek kan. Nah ini juga ada sama blue sapphire, cuma ini beda negara. Oh iya, kalau yang ini yang tadi ini dia dari Thailand. Kalau nggak Thailand? ya, Wah. kalau nggak Thailand dia Burma, dari Burma. Batu Burma. Ya, Oh. galiannya di Burma, Hmm. Myanmar. Kalau ini sama juga sapphire, cuma dia ke tempat asalnya, originnya lah. Kalau misalkan di kalian nanti ada origin di bawahnya tuh, originnya. Kalau ini dari Sri Lanka. Ini ya. Yes, Sri Lanka. Ada juga yang dari Afrika, ada juga yang dari Australia. Beda gitu. Beda Ya. lagi. Nah, yang bingungnya gini. Kalau saya ya secara ya nggak tahu lah gitu. Tergantung warna ya. Kalau misalkan merah ya merah delima. Yes. Kalau itu macan yang gitu. Ah. Taunya kan gitu. Hmm. Ternyata kan membedakan batu tapi jenisnya beda-beda. Hmm. Dia tahu loh gitu. Apakah dari seratnya kerasa? Oh ini namanya ini. Oh ini namanya. Kalau permata itu ada dari serat juga kan. Jadi ada alatnya namanya loop. Pakai alat. Pakai alat. Kalau misalkan permata yang benar-benar udah bening, karena samar kan antara kaca dengan yang natural itu bedanya tipis. Jadi kalau yang awam ataupun sekalipun yang udah sering main pasti kekecoh. Makanya kalau di permata minimal ada surat lah. Iya. Iya. Ini juga ada surat tulisan. Ada, ini ada. Tapi kalau misalkan itu juga yang kiranya memang kualitasnya bagus, biasanya pasti ada sertifikat atau minimalnya memo lah. Nih untuk batu nih semakin mahal tuh dari apa nih Ring? ringnya atau apa tuh hiasannya apa batu-batu langka itu. Kalau burung kan ada tadinya burung murah Iya. ikut Kontes. kontes jadi mahal Iya. gitu. Nah kalau gini apa sih yang buat beliau itu mahal gitu? Dua-duanya sebenarnya bisa jadi faktor. Yang pertama kita dari batu dulu ya. Ya tadi batu itu kualitasnya sampai mana? Karena kan ada harga ada kualitas gitu. Iya. Dimanapun seperti itu kan. Jadi jangan harap saya pengen harganya yang murah tapi yang kualitasnya bagus gitu. Saya juga pengen sebenarnya Iya. kalau ngomongin Padahal kan, sama aja berarti. sama aja. Yang bedakan itu jadi mahal tuh apa tuh? Pertama warna Warna. karena ada beberapa warna yang jadi warna utama, warna favorit lah gitu. Kayak misalkan blue sapphire yang umumnya gitu. Ada sapphire yang putih, ada sapphire yang biru. Berarti tapi dia muda gitu kan. kelangka ya. Ya. Memang kelangka. Terus Terus dicari. ya terus juga, nah kalau misalkan kita dari permata dulu deh kan. Kalau di permata itu ada rumusnya. Kalau misalkan pemain batu itu pasti tahu yang namanya 4C. C yang pertama itu color. Color itu warna. Jadi seberapa keren warnanya, seberapa langka warnanya, itu nilainya pasti mahal. Pertama color, yang kedua clarity. Clarity itu tingkat kejernihan batu, kebersihan batu. Jadi semakin dia kayak kaca, semakin dia mahal. Kan ini masih ada serat Kang ya. Tadi kan bilang Kang Nata, ini sih pecah ya. Bukan, ini serat gitu. Serat alami yang masih ada di batu gitu. Ada juga yang udah kayak kaca. Nah, itu kan clarity. Terus ada juga kerat. Kerat itu berat. Semakin dia besar, semakin mahal. Oh, besar tuh besar apa berat? Padat berarti ya? Padat, besar. Ya berat lah. Iya, Karena iya. kan kalau permata itu ditimbang sebetulnya, di kerat. Kadang ukuran sama beratnya beda gitu ya. Iya. Berarti yang berat itu lebih mahal dari itu. Ya. Itu pokoknya patokannya nanti kan ditimbang. Oh ini misalkan 5 kerat, oh ini 10 kerat. Berarti kan yang 10 kerat nih yang jadi patokan nominal. Cuma tadi kalau misalkan yang 10 keratnya ini kualitas yang di bawah ini warnanya ya bisa beda judul lagi gitu kan. Kecuali tadi 4 rumus ini dia ada gitu di satu batu. Itu yang ketiga kan apa namanya tadi? Terakhir Kerat. kerat. Yang terakhir itu komen. Kalau di permata, komen itu keterangan dari laboratorium itu sendiri. Kayak misalkan batu ini iya, nih, iya, iya. batu ini di lab keluar nih natural blue sapphire Hasilnya. Sri Lanka. Komennya kita lihat komennya itu ada treatment nggak sih? Gitu kan.
Kalau dia batu-batu yang benar-benar natural, otentik dari alam gitu, maksudnya nggak ada campur tangan manusia nih, ya nanti keluarnya no treatment gitu. Kalau misalkan ada batu yang tadi, nah batu yang warnanya agak misalkan buat naikin warna nih, itu ada tekniknya. Jadi dipanasin, ada pemanasan, terus atau misalkan gitu. warnanya pengen wah gitu, diwarna di zat kimia, ditambahin warna, nanti kan itu keluar. Diet itu pewarnaan. Kalau misalkan GF itu tambalan, jadi si batu itu natural cuma bolong-bolong misalkan dari bahannya, jadi ditambal sama zat-zat kimia, nah, itu nanti keluar di labnya. Nah itu jadi patokan. Itu di batu permata. Kalau misalkan batu akik ya sebenarnya sama aja sih, nggak beda jauh. Nanti tingkat kekristalan, tingkat kebersihan batu. Batu Nusantara kan banyak kan, ada Bacang, Kalimaya, Iya, banyak. ada Giok. Wah sebenarnya Indonesia tuh luar biasa kayak. Benar sebenarnya. Itu emas juga batu kan ya? Yes, Maksudnya? itu logam Logam. mulia. Ada tingkatannya sih. Ada. Tingkatan tadi batu sapir ya. Nah, Terus bawahnya apa? Bawahnya apa? ada. Strukturnya. Cuma mungkin tingkatan kekerasan kan. Kalau kekerasan, kalau dirinya mos. Jadi tingkat kekerasan batu itu berapa mos sih? Kayak misalkan yang pertama itu ada diamond. Diamond paling tinggi itu ya. Diamond itu kan bahasa kitanya berlian lah, Iya, berlian. berlian gitu kan. Itu kan sampai ada bahasa bisa pecah kaca pecah gitu kan. Itu saking kerasnya batu gitu tuh. Oh, iya. Sampai bisa kaca bisa pecah gitu, bisa retak. Itu karena batunya benar-benar keras. Nanti di bawahnya ada lagi blue sapphire, Sapir. jenis-jenis korundum lah, ada ruby gitu kan. Nanti kesininya ada batu-batuan kayak zamrud atau misalkan chrysoberyl, banyak. Batu meteor urutan itu berapa tuh? Hah? Batu meteor. Batu meteor. Oh yang kemarin viral? Ada nggak sih sebenarnya? Ada kan? Nah, ada. batu meteor itu lumayan langka ya. Ada yang Berarti itu lumayan mahal apa? Ya. Itu ada masuk urutan ke jenis ini enggak? kayak Apa beda itu? beda. Sebenarnya itu apa ya? Saya kurang begitu. Karena memang saya belum tahu. Pernah lihat enggak atau pernah megang? Pernah megang, pernah punya juga. Oh, pernah. Cuma saya kan nggak tahu ini asli atau enggak dari langit gitu kan. Makanya saya gimana ya gitu, agak gimana. Tapi ada yang asli ada. Cuma sekarang ya namanya bisnis Kang ya. Iya, Ini benar. bisnis, kita bicara bisnis, segala apapun pasti bisa diadakan gitu. Iya, benar. Sambil ngopi ya Kang ya. Ngopi dulu, rokok dulu, ngopi dulu nyantai. Oke, menarik banget ya. Ini juga buat edukasi buat kita juga nih, pengenalan batu-batu. Barangkali juga punya teman-teman yang berbisnis juga bisa gabung atau pengen memiliki nih yang unik-unik, bisa juga buat passion lah yang sekarang tuh. Emang unik sih ya. Ya, kembali lagi ke itu ya. Tadi pendapat-pendapat warga negara lah, misalnya warga masyarakat Iya, pendapatnya bisa dikait-kaitan dengan hal-hal mistis gitu ya. Ada isinya, ada kadang-kadang ini mahal loh, ada isinya, ada genderuwonya, Ya. ada apanya gitu lah. Bisa ditiup jadi mahal, Iya. bisa buat menghilang gitu. Ya, Batu mungkin. apapun caranya gitu kan, supaya batu itu terjual mungkin gitu kan, mungkin Iya. ada hal-hal seperti itu. Nih, ini kan di rumah kan banyak nih alat apa namanya, batu-batu, apa alat-alat yang klasik. Ada hal-hal yang Aneh. mungkin aneh nggak ngalamin sendiri nih, Ada lah, yang pasti nggak masuk logika lah. yes, ada. Bisa diceritain nggak? Nggak apa-apa diceritain. Ya bebas. Ini yang ngalamin benar-benar real. Ya, Jadi ya. nggak ada omongan. Oh ini maksudnya, oh ini mah kata orang. Iya, betul. Cuma ya tadi ya, kalau pengalaman kayak ya oke lah kita katakan hal mistisnya gitu kan, bener nggak sih mistis itu ada gitu kan. Ya saya nggak nyebut mistis ya, yang goib itu ada gitu. Iya. Goib aja gitu ya. Beberapa kejadian saya pernah ngalamin kan, kayak misalkan pas waktu tahun berapa itu, udah lama sebenarnya, udah beberapa tahun ke belakang gitu. Jadi saya tuh sebenarnya naruh barang di satu tempat di lemari gitu kan, di lemari itu. Nah saya tuh itu pas hujan gede tuh, hujan gede, petir juga, nggak tahu nggak malam apa nggak tahu. Nah pas waktu itu tuh
gerak kan, Gerak. jadi di dalam lemari itu kayak ada suara mau ngedobrak, tek, 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 tek. Jadi kayak si benda tuh gerak, kayak ngehantem, tahu nggak sih kayu dihantem Iya, tuh iya. suaranya kan kayak begitu kan, tak 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 kayak gitu. Saya belum ngeh, saya naruh barang di situ gitu tuh. Ih, apaan? Biasanya kalau nggak tikus kan mungkin kucing atau apalah gitu kan. Kalau misalkan tikus sih kalau lemari Iya, makanan. ya saya kan juga giring opininya biar nggak terlalu takut gitu kan. Mungkin ke situ. Cuma pas saya lihat gitu, saya buka, oh ternyata ada barang gitu yang saya simpan. Cuma tadi kalau saya nggak terlalu ke hal seperti itu. Tapi memang kan ada bahasa kayak gini kan, kalau misalkan benda kayak begitu kan ada harus dirawat ya. Dirawat itu bukan berarti dikasih makan lah atau misalkan dikasih tumbal, Pembersihan. amit enggak. Ya, pembersihan. Mungkin pas waktu itu memang waktunya harus dibersihkan, atau misalkan bulan mulut kan biasanya kan ada apa namanya? Oh iya ya. Panjang jimat di sini ada nih. Di mana sih itu? Aduh, lupa. Bukan. Oh, ini. Ada di mana sih? Ini. Oh di situ sini ada. Iya ada. Saya nggak tahu ya. Ini. Ada Nah itu menarik nih, tempat-tempat seperti itu. Mm-mm. Kayaknya dulu waktu kecil saya tuh sering diajak sama teman-teman nih. Ada malam apa sih namanya tuh? Malam satu suro. Malam satu suro Ya ya. kalau Ada tempat-tempat. kalau Jawanya satu suro. Oh. Kalau misalkan di ininya malam apa namanya? Ya muludan gitu kan. Muludan. Nah, satu Muharram gitu kalau nggak salah. Munggahan gitu ya. Iya ya, pokoknya saya nggak terlalu nggak terlalu paham. Pernah dulu tuh kecil diajak ke Mm-hmm. tempat-tempat yang mandi-mandian Iya. pusaka kayak gitu lah. Yang namanya penasaran ya ikut aja malam itu. Emang ternyata pas udah kayak pasar kayak Iya. gitulah. Banyak-banyak ya batu yang keris yang aneh-aneh juga gitu pengen. Yang menariknya itu saya tuh pengen lihat Iya. gitu, yang menarik itu ya ada keris dimandiin sama 7 kembang rupa gitu, ini tujuannya apa, Iya. seperti apa gitu. Tapi memang ada loh dulu mah di sekitar Patuanan Ya, Patuanan ada. Patuanan dulu banget. Di sini nggak tahu. Saya nggak tahu deh. Tetangga. Bro, udah bener Masya bro. Allah. Ya itu kan sebenarnya mungkin ya kalau saya nih nariknya ke esensi kan. Enggak ke hal-hal yang kayak begitu, enggak khodam yang enggak belum paham, dan memang saya nggak mau terlalu terjun ke situ. Kalau saya tadi kan seninya, terus ini benda itu kayak misalkan kita bicara keris nih. Keris ini kan dibikin sama empu Bang. Nah uniknya ada beberapa jenis keris yang memang dibilahnya tuh dibilah kerisnya itu ada telapak jempol si empu. Oh, bekasnya gitu ya. Iya, jadi Sidik jari. kalau misalkan kitanya ibaratnya ngehalu nih, wah bikinnya kayak gimana gitu kan, masa pakai tangan begini kan nggak mungkin. Tapi kan ya wallahu alam ya gitu kan, orang-orang zaman dulu kan apa ya namanya, pada apa ya, dekat lah gitu lah. Dekat itu ya apa ya, karena ada bahasa kalau zaman dulu mah Bismillah tuh bisa kemana Bisa, gitu iya. kan. Sebenarnya bukan itunya esensinya, karena Iya, memang benar. udah benar-benar nyatu gitu kan, Iya. antara Tuhan dengan dia gitu kan. Jadi enak. Menarik banget Iya, ya. menarik sangat banget kan. Justru justru saya bisa terjun di sini tuh karena memang ada hal yang memang gak ada di hal-hal yang lain gitu. Gitu. Iya. Ya itulah karena uniknya itu. Jadi saya penasaran, saya coba pelajari, dan ternyata wah memang benar. Jadi bahkan di keris pun bisa jadi tanda satu daerah gitu. Kalau misalkan ini keris dibuka, Khasnya gitu ya. ya ada khasnya. Oh ini kayak begini bentukan, kalau di keris ada ganja, terus ada peksi, itu kan beda-beda. Warangkanya apa namanya? Apa ya? Serangkanya pun beda-beda. Itu menentukan tempat. Ciri khas tempat. Iya. Iya. Nah, contohnya ini di Raja Galuh khususnya, oh ini ketahuan nih keris Nah, Raja Galuh. Iya. Keris Majalengka. Ada Majapahit, ada Pajajaran gitu kan, Nah, kalau itu. dulu kan ada era-eranya Mataram gitu kan, banyak kan.
Anda tuh sebenarnya harus jadi guru sejarah kayaknya. Saya juga sempat kemarin-kemarin berpikir apa saya selalu jurusan gitu kemarin kuliah gitu. Kenapa saya ambil hukum gitu kan? Terlalu banyak kriminal mungkin dia. Tapi mungkin ya mudah-mudahan nanti saya bisa tarik benang Iya. merahnya antara hukum dengan adat. Nanti hukum adat gitu. Iya, iya. Ini mau cocok logi aja kamu jangan. Belum. Menarik banget ya. Bagi teman-teman yang penasaran bisa di komen di sini atau bisa menanyain langsung lah. Ininya kan Masalah ini. saya pernah dengar caption, bukan captionnya, kutipan di buku. Untuk menjajah satu negara itu gampang. Pertama ada beberapa hal ya, tapi yang saya ingat itu hilangkan sejarahnya. Sejarahnya lupakan, jauhkan dengan peradaban gitu. Peradaban ya banyak ada beberapa faktor, tapi yang saya pegang itu sejarah ini. Nah sekarang itu kan zaman modern kayak begini kan anak-anak udah Lupa ya. apa namanya media sosial banget gitu loh. Iya. Ya entah gamenya entah, tapi saya nggak fanatik ya, saya juga main TikTok main apa, cuma kan lihat-lihat yang nggak ke kontrolnya itu loh Iya. gitu. Contoh sedikitnya ini. Nama mungkin ya. Yes. Nama di sini. Kita bukan di sini udah bukan nama Indonesia Ah, lagi. ya betul Udah. betul. Udah. Padahal campuran. kalau misalkan dulu kan ya nyeriin daerah tuh dari nama biasanya. Mm-mm. Kalau dari Sunda nih nggak bakalan jauh dari Ujang, Udin ya. Asep, Iya. kayak gitu. Mungkin itu bakalan hilang gitu nama-nama itu. Bisa jadi kan, bisa jadi nanti beberapa puluh atau ratus tahun ke depan gitu kan. Agam juga kan bukan Sunda ya gitu. Dari Saya dari Perancis, Perapatan Ciamis maksudnya. Oke, apalagi ya? Ngopi lagi, bro. Jadi kalau saya diajak ngobrol yang agak tegang, saya nervous kan. Tapi kalau misalkan ngobrol yang kayak gini, ya udah kita mah ngobrol aja sih Iya. gitu kan. Sambil ini juga edukasi dan motivasi buat teman-teman juga. Barangkali teman-teman juga pengen berbisnis dalam hal ini, ya seperti itulah gitu. Harus punya ilmunya, punya dasarnya, biar kita bisa menjelaskan loh. Kita jualan, tapi kata dasarnya ya gimana yang membeli juga ngerti gitu lah. Tapi kalau misalkan saya dengar, saya lihat ya lumayan buat apa namanya ya, latar belakang batu-batu di beliau udah tahu semua mungkin kayaknya nih. Mungkin bukan buat tahu semua ya, tapi udah mendalami dalam hal ini gitu. Batu apa sih, batu asis itu? Terus tadi kan yang nyinggung ring juga kan. Ini ring aja kan mempengaruhi nilai sebenarnya. Ring ini kan bikin ring kayak gini kan 1 juta kan. Ring Ring makanya aja. itu. Nah, ini kan perak semua. Yang mahal emas mungkin ya. Ya mahal. Buat emas. Kalau misalkan ringnya dibuat dari batu lagi bisa? Bisa. Ada. Ada. Pernah. Unik tuh. Iya. Kalau misalnya satu bentuk sama ini kan. Nah, ya ada yang langsung ada yang misalkan dia ringnya misah sama batunya ada juga. Tempel itu ya. Ya ditempel. Kalau Ada misalkan- juga yang pakai media Nah. tanduk ada. Kalau unik sih kalau misalkan batu semua ya. Nggak ditempel tapi emang diukir gitu. Iya bikin. iya. Ada. Ada. Pernah punya Bang? Kalau pegang pernah, tapi kalau punya belum. Lumayan tuh kayaknya. Ya relatif, tapi ya nilai seninya itu yang tinggi sebenarnya. Kita menghargai bener nilai ya, seninya. susah banget Iya. ya. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara mahal murah sebenarnya nggak ketemu kan. Namanya hobi gitu kan. Bisa aja yang murah jadi mahal, yang mahal jadi murah. Benar. Kan begitu. Tapi kalau misalkan patokannya kita tarik ke bisnis, ya tadi saya bilang kualitasnya sampai mana gitu. Patokannya kualitas aja. Kalau misalkan relatif harga sebenarnya nggak ketemu kalau di hobi. Ada nggak bisnis dari luar kota lah gitu untuk bisnis ini datang ke rumah, atau misalkan Ada. pernah bisnis sama orang luar jauh, paling jauh Enggak, kemana? kalau misalkan saya itu sebenarnya bisnis sendiri ya, karena emang awalnya seneng gitu Bang ya. Ya tentunya di media sosial, ternyata orang Aceh Iya, suka. ada suka terus beli, ada untungnya Coba lumayan ya. gitu kan. Nah, di situ kan mulai saya coba pelajari gitu kan. Dan bahkan memang kuantiti penjualan pun saya di online kan. Online ya. Online. Jadi jarang ngeluarin barang di
darat gitu di lapangan kayak di pasar gitu, atau misalkan ya ada aja, cuma nggak terlalu sering kayak di online. Kalau di online kan ya yang jauh kan bisa bisa dapat gitu kan. Ada komunitasnya juga kan? Ada komunitasnya juga, ya itu jadi salah satu apa ya namanya, faktor penguat sih sebenarnya kalau komunitas itu. Nggak kayak HP kayaknya, apa sama aja gitu. Kalau misalkan HP. dapat barang baru, kumpul ke bandar yang lainnya, ini mau nggak nih apa gimana? Ada Enggak sih, enggak itu? enggak. Kalau yang saya sih enggak. Kalau misalkan batu itu sebenarnya kalau misalkan dia kan ada pemakai ada penjual kan biasanya. Jadi kalau misalkan pemakai itu ya orang-orang yang senang sebenarnya gitu. Jadi nggak ada patokan ini ke bandar, enggak sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau misalkan kalau yang saya tahu itu ada yang memang orang bukan berani, dia ngambilnya partai gede gitu tuh. Jadi dia jual tuh bisa lebih murah gitu. Nah itu buat kita para penjual nih, seller gitu kan, ngambilnya pasti harga jual lagi gitu. Nggak mungkin kita beli batu yang ya kita seller, kita penjual tapi beli batu harga pembeli gitu, enggak. Makanya ada komunitasnya, kayak misalkan Bang Nata, batunya bagus Bang, kayaknya bisa deh gitu kan, jangan mahal gua gitu. Iya benar. Itu kan buat jual lagi gitu, paling kayak gitu doang sih. Tapi kalau misalkan orangnya udah sama-sama ngerti mah ya nggak usah ngobrol, ya udah aja gitu. Kalau perbandingan nih antara peminat yang muda sama yang tua, banyak yang tua yang muda apa itu kan? Hampir sama sih. Untuk sekarang Hampir sama. Anak muda juga sekarang masih banyak yang senang gitu. Saya juga pembeli itu ya ada yang dari kalangan anak muda yang banyak lah. Cuma saya gitu kan, kuantiti penjualan tuh kadang di luar semua, ya ke Kalimantan, ke Bali, ke Lombok itu kirim barang. Jadi jarang lah kita ya paling ada sama teman-teman sendiri kalau ngelapak itu ikut ngelapak itu ada barang yang keluar ya alhamdulillah. Mantep, menarik banget. Udah lama banget nih ngobrol-ngobrol panjang lebar nih. Barangkali yang mau minat juga langsung kontak bisa gitu. Terus yang mau ngobrol-ngobrol nanti tanya langsung aja, ada IG-nya. IG-nya ada apa? Ada. IG-nya apa? IG Agam Nur Fadli, pakai H, Nur Fadli. Agam Nur Fadli. Facebook juga sama, Agam Nur Fadli. Follow semuanya. Ya, yang ngobrol-ngobrol lah, kita silaturahmi, nggak mesti beli lah. Ya, cewek cowok lah. Iya, ya tanya-tanya gitu kan. Siapa tahu ada yang suka gitu kan. Oke. Ada kesan-pesan nggak yang lebih bermotivasi buat berada di sana? Iya. Sebelumnya saya lupa nyapa tadi di awal ya, maaf buat teman-teman apa namanya SCG Kreator gitu kan. Apa ya, jangan kalau saya maksudnya jangan malu untuk berkarya sebenarnya. Maksudnya berkarya itu kan konteksnya luas ya kan. Ya, apa aja? Iya, apa aja gitu, bukan berarti memulainya intinya ya, gitu kan. Mulainya. Mau ada yang misalkan nyoba usaha. Saya juga masih belajar sebenarnya gitu kan, di batu, ataupun ada juga saya bisnis di madu, saya bisnis kan. Madu nih ada nih. Madu apa dulu? Madu asli. Tapi kalau misalkan Bang Nata pengen madu terus ngobrol dulu ke istri ya bahaya itu Pak. Bahaya, jangan. Madu asli. Nah itu kemarin Bang Apri yang kesini, Apriana, nah saya bareng sama beliau. Oh, gitu. Dia juga salah satu mentor pribadi saya sih di dunia apa namanya entrepreneur ya. Iya. Bisnis lah. Sip banget. Ya mungkin itu aja kita pembahasannya. Mungkin ini udah 1 jam full ya. Iya. Terus 1 jam udah lama banget ya, terasa nih. Kalau pengen ngobrol sih banyak nih, cuma kayaknya nggak bakalan habis. Gak bakalan habis kalau habis begini. topik Tapi kalau- setidaknya kita tahu bisa bermotivasi juga buat teman-teman. Intinya Ya, sih Pak, itu Kang ya, tadi tuh apa namanya, sekarang batu itu passion kalau saya. Iya, Dan jadi pandangannya udahlah nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nggak usah cewek juga pakai emas gitu. bisa berkalung, Iya. cincin, gelang, seperti itu lah. Oke banget, makasih banget